Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan tentang penilaian portofolio. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana penilaian portofolio, Bapak Ibu saya ingatkan untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Baiklah, penilaian portofolio dilakukan oleh dua orang, yaitu seorang dosen penguji UKIN dan seorang penguji UKIN di tiap lembaga penyelenggara ujian. Setiap dosen memberikan nilai portofolio tiap mahasiswa berdasarkan rubrik penilaian. Nah, Bapak Ibu, untuk penilai pada saat UKIN itu bukan dosen pembimbing pada saat kita kuliah maupun bukan guru pamong yang mendampingi kita pada saat kuliah, tetapi ini adalah dosen dari kelas lain. Bisa saja kita change atau tukaran dengan dosen di kelas lain. Yang pada dasarnya atau intinya bahwa yang menilai UKIN kita itu bukan dosen pembimbing dan bukan guru pamong kita pada saat kita kuliah. Oleh karena itu, saya sarankan Bapak Ibu sebaiknya harus benar-benar fokus agar portofolio ini tidak salah upload, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Bapak Ibu dosen pemeriksa atau Bapak Ibu guru pemeriksa. Oke? Nah, di sini skor maksimum tiap mahasiswa untuk portofolio disajikan pada tabel berikut. Yang pertama itu adalah melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimumnya adalah 4. Kemudian yang kedua itu melakukan refleksi diri yang meliputi pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian, dan mengembangkan karya inovasi. Refleksi dirinya tentang ini ya, yang di dalam kurung ini, skor maksimumnya ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah mencari informasi baru atau pengetahuan baru tentang pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian, dan mengembangkan karya inovasi. Ini skor maksimumnya ada 3. Kemudian, mengembangkan karya inovasi. Nah, mengembangkan karya inovasi, skor maksimumnya adalah 4. Kemudian, mempunyai prestasi hasil kompetisi, skor maksimumnya 1,5. Kemudian, melakukan pengabdian pada masyarakat, skor maksimumnya adalah 1,5. Jadi, total skor maksimumnya adalah 10 untuk portofolio ini. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa jumlah skor dari keempat komponen tersebut kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100. Hasil penilaian portofolio kemudian digabungkan dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Bobot portofolio pada nilai untuk UKIN memenuhi rumus. Nilai UKIN sama dengan 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio kemudian dibagi 7. Nah, yang di sini keterangannya nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 itu salah satunya wajib ada atau tidak boleh kosong, sedangkan komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada. Nah, di sini saya mau sampaikan bahwa untuk komponen 1 sampai 4 itu adalah melakukan penelitian dan publikasi, kemudian yang kedua melakukan refleksi, ketiga mencari informasi baru, dan mengembangkan karya inovasi. Ini salah satunya wajib ada. Jadi Bapak Ibu harus upload dari keempat komponen ini minimal 1. Kalau empat-empatnya Bapak Ibu miliki, sebaiknya diupload semua saja, itu lebih bagus. Contohnya milik saya waktu itu, saya keempat komponen ini saya upload semua, mulai dari melakukan penelitian dan publikasi saya upload, kemudian refleksi diri juga saya upload, pencarian informasi juga saya upload, kemudian mengembangkan karya inovasi ini juga saya upload. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada PTK, atau untuk melakukan penelitian dan publikasi tidak ada, atau karya inovasinya tidak ada, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak jadi soal jika tidak menguploadnya, karena 4 komponen ini wajibnya itu harus salah satu. Tidak boleh dari keempat komponen itu Bapak Ibu tidak menguploadnya sama sekali. Itu sangat berbahaya. Nah, kenapa di sini 1 sampai 4 itu wajib ada salah satu? Karena untuk nilai portofolio itu hanya 1/7. Itu skor yang akan kita peroleh, 1/7 untuk nilai portofolio. Sedangkan untuk nilai UKIN, saya mau sampaikan, nilai UKIN yang paling besar itu adalah nilai praktek pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk praktek pembelajarannya itu ada 6 dikali skor praktek pembelajaran. Itu paling besar. Jadi, Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa untuk praktek pembelajaran ini ada beberapa guru juga yang sudah bertanya kepada saya bahwa praktek pembelajaran atau UKIN video pembelajaran itu apakah kita ambil dari video-video PPL kita?
Tidak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa tidak. Kita tidak mengambil atau mengupload kembali video-video PPL kita untuk UKIN ini. Karena apa Bapak Ibu? Untuk UKIN video pembelajaran ini kita harus ada waktu realnya. Pada saat kita ujian, UKIN itu ada jadwalnya. Dan jadwalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, itu ada harus tertera di video itu, tanggalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, hanya berkisar di antara itu. Jadi sebaiknya saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk UKIN-nya memang pada saat jadwalnya baru kita mengambil ulang video pembelajaran. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, Bapak Ibu tidak perlu merasa khawatir karena pada saat kita UKIN video pembelajaran dosennya tidak sit-in. Kita meminta tolong satu orang saja untuk mengambil video pembelajaran kita pada saat UKIN itu. Sedangkan dosennya tidak ada sit-in atau tidak ada Zoom pada saat kita melaksanakan UKIN. Jadi hanya kita laksanakan UKIN itu kita sebagai gurunya dan peserta didik kita. Hanya itu saja yang hadir, tanpa dosen yang membimbing atau tanpa dosen yang sit-in seperti PPL kali lalu atau PPL-PPL kita yang sudah kita lewati. Tidak. Jadi yang penting di sini yang ingin saya sampaikan bahwa video praktek pembelajarannya harus bagus. Bapak Ibu juga silahkan mendengar di video saya sebelumnya yang saya sudah bahas bahwa di video pembelajaran itu tidak boleh kita terlalu mengambil atau sorot paling banyak adalah profil sekolah kita karena yang dinilai di situ bukan sekolahnya tetapi kitanya yang dinilai oleh dosen dan guru penilai. Kemudian yang untuk RPP-nya jangan hanya kita mengupload RPP saja, tetapi satu set perangkat pembelajaran yang dimana meliputi seperti yang sudah kita upload pada saat atau sebelum kita PPL, yaitu ada RPP-nya, ada LKPD-nya, kemudian ada media pembelajarannya, ada kisi-kisi dan instrumen penilaian, dan lain sebagainya. Itu yang kita upload, bukan hanya RPP-nya saja yang diupload. Tidak boleh. Jadi harus ada satu set perangkat pembelajaran yang kita upload agar bisa dinilai oleh dosen penguji dan juga guru pengujinya. Oke, Bapak Ibu? Nah, ini adalah tata tertib pelaksanaan UKIN-nya. Jadi yang pertama itu pada awal video peserta menunjukkan kartu peserta. Ini wajib Bapak Ibu. Sebelum kita melaksanakan video atau sebelum kita mengajar atau melaksanakan pembelajaran di awal itu kita sudah harus menunjukkan kartu peserta atau openingnya itu kita memegang kartu peserta yang sudah kita print dan kita memberikan salam dan juga mengenalkan atau pengenalan diri kita di awal video, kemudian baru nanti kita edit gabung dengan video pembelajarannya. Kemudian tata tertib yang kedua, dalam praktek pembelajaran peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Nah, ini di LPTK saya waktu itu kami tidak diwajibkan untuk memakai pakaian hitam putih. Jadi untuk pakaian ini Bapak Ibu sebaiknya dikonsultasikan dengan LPTK masing-masing karena beda LPTK juga beda kebijakan. Ada LPTK tertentu yang mewajibkan mahasiswanya untuk memakai pakaian hitam putih, tetapi ada juga LPTK tertentu yang tidak mewajibkan untuk memakai pakaian hitam putih. Yang terpenting adalah bebas, rapi, dan sopan itu. Kemudian yang ketiganya, video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Nah, di sini artinya video ini diambil dalam jadwal yang telah diberikan. Misalnya UKIN pembelajaran diberikan tanggal 4 hari, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 4. Maka video ini kita ambilnya memang dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Tidak boleh lewat dari tanggal yang ditentukan di jadwal yang dikirim oleh pusat atau oleh Kemendikbud. Tidak boleh kita mengambil videonya di luar dari tanggal yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang keempat itu video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman, yaitu meliputi tanggal, bulan, dan jam. Nah, ini yang sudah pernah saya dengar, juga ada beberapa yang bertanya, apakah kita bisa menggunakan video PPL untuk kita upload jadi video pembelajaran UKIN? Jawabannya tidak boleh. Memang tidak.
Jadi untuk video UKIN ini, pembelajaran UKIN ini, kita mengambilnya pada saat jadwal yang sudah ditentukan. Misalnya saya sudah sampaikan, misalnya jadwalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 4, maka videonya kita ambilnya berkisar dari tanggal 1 sampai tanggal 4, karena harus menampilkan waktu real perekaman, yaitu dari tanggal, bulan, dan jam. Jadi kita tidak bisa menggunakan video PPL kita yang sudah berlalu, tidak boleh Bapak Ibu Guru. Tetapi kalau misalnya menggunakan materi yang sama atau materi yang sama pada saat kita PPL, itu tidak jadi masalah, tetapi yang terpentingnya videonya kita take ulang atau kita syuting ulang video tersebut dari tanggal yang sudah ditentukan oleh pusat atau panitia. Panitia penyelenggaranya menentukan tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk kita mengambil video pembelajarannya. Videonya itu hanya bisa kita ambil sesuaikan dengan yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana. Oke, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu melakukan kesalahan yang besar, karena ini adalah sudah saya sampaikan bahwa untuk video pembelajaran ini nilainya atau skornya paling besar, karena dikali 7. Oke, jadi harus benar-benar Bapak Ibu melaksanakan UKIN pembelajaran berdasarkan aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh panitia pelaksana. Tidak boleh di luar dari aturan yang sudah disampaikan. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk RPP-nya itu memang RPP atau modul ajarnya harus tersedia, jangan hanya RPP-nya saja, tetapi harus satu set perangkat pembelajaran. Oke, Bapak Ibu? Jangan sampai karena kekeliruan Bapak Ibu mengakibatkan Bapak Ibu tidak lulus UKIN. Tetapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan menyiapkan semuanya sebaik mungkin. Oke, Bapak Ibu tetap semangat. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan juga untuk video pembelajaran UKIN ini, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi yang menunjukkan waktu real time pada saat Bapak Ibu merekam. Jadi menggunakan syutingnya menggunakan aplikasi, sehingga sudah tertera memang tanggalnya sekian, bulan, tahun, dan jamnya. Oke, tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.